Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi tafsalu ayat. Adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan taufik hidayah hingga hari ini. Malam ini kita masih bisa bermajelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini adalah suatu kesyukuran karena tidaklah kita bermajelis ilmu kecuali kita ingin mendekatkan diri kita ke jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuju majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu di dunia ini, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya saya mohon maaf terlambat ini karena di luar planning. Makassar begitu macet, jadi saya turun dari mobil, saya naik motornya kawan. Alhamdulillah sempat menunggu motor itu, sempat sholat maghrib juga di sana di daerah Antang juga itu macet sekali saudara sekalian. Antang, Petarani, waduh itu ya daerah-daerah yang rawan macet. Padahal kita keluar ya dari tadi, karena macet, subhanallah. Baruga aja itu sudah kayak satu kabupaten. Baruga itu. Dan saya di ujung sekali di Kayu Agung di belakang. Baik, mohon dimaafkan ya, tapi alhamdulillah Anda sudah dengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita, dan masya Allah kalau antum kenal beliau dari dulu ya pasti antum tahu bahwa banyak hal-hal yang beliau selesaikan ya. Begini-begini dokter tapi ya terkenal dengan suka mendamaikan orang ya. Duta perdamaian ini Mas ya. Kalau antum baca sejarah pasti antum kenal beliau, Dr. Farid ini. Ya dari masih mudanya masya Allah. Mudah-mudahan turun di anaknya. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan semuanya. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua kesehatan terus untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya angkat hari ini adalah tema tentang karena perpisahan itu pasti, Saudara. Apa yang ingin saya jelaskan ikhwah sekalian? Saya ingin menjelaskan tentang akhir dari segala kehidupan itu bukan di dunia ini. Akhir dari segala kehidupan itu nanti ketika Anda harus mengetahui di mana tempat Anda. Imma an takuna fil jannah atau imma an takuna fin nar. Entah kalian itu termasuk atau kita termasuk yang berada di surga atau berada di neraka. Itu perpisahan yang pastinya akan kemudian membuat orang yang semua saling mencintai jadi bersedih ketika itu. Kalau harus terpisah tempat. Dan masalahnya tempat itu, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang kemudian ya berbeda kecuali pada dua tempat. Iman takuna fil jannah, entah kalian termasuk penduduk surga, atau iman takuna fil nar, entah kalian termasuk penduduk neraka. Di sana tidak ada lagi jalan Kayu Agung, tidak ada lagi yang mau pilih di Pinisi, tidak ada di sana. Yang kemudian di surga, yang di neraka, di neraka. Nanti kemudian yang di surga di atas bisa mengangkat keluarganya yang di surga di bawah. Walladzina, ayatnya dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tur, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu iman mereka diikuti oleh keturunan mereka. Ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan kembali dengan keluarga mereka. Jadi misalkan seorang ayah, ya, dia di surga Firdaus. Lalu kemudian anaknya di surga yang agak di bawahnya. Ya, lalu kemudian istrinya lebih di bawah lagi misalkan. Maka dengan ayah yang berada di Firdaus ini dia bisa mengangkat anaknya, istrinya ke atas ke Firdaus. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. At-Tur ayatnya. Dan orang-orang yang beriman dan keimanannya diikuti, ingat, keimanannya diikuti oleh anak-anaknya, istrinya. Syaratnya itu. Sebaliknya juga demikian, istri yang solehah bisa mengangkat suami yang ya mungkin kesolehannya tidak lebih soleh dari dirinya. Maka kemudian ikhwas kalian melakukan Allah, para ulama mengatakan, marilah berlomba-lomba dalam kehidupan ini untuk memperbanyak amalan soleh, dan berlomba-lomba di kehidupan ini untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak amalan soleh dengan orang soleh,
agar paling tidak kalau kita belum sesoleh mereka, kita berada dalam jalur mereka, perlombaan mereka. Dan berlomba dengan para pendosa untuk banyak beristighfar, agar kalau paling tidak dosa kita belum bisa diampuni semuanya, kita berada pada jalur perlombaan mereka. Yang masalah, kita tidak ikut pada dua perlombaan ini, dan kita tunggu dan menunggu dan menikmati kehidupan dan terlena dengan kehidupan dan lalai dengan kehidupan, sibuk dengan kehidupan dunia, sedangkan kita tidak masuk dalam dua perlombaan ini, perlombaan menuju surga bersama orang-orang soleh dan perlombaan menuju surga bersama para pendosa. Ya, para pendosa yang punya banyak dosa dengan memperbanyak istighfar, kita berlomba-lomba memperbanyak taubat. Dengan para orang-orang soleh, dengan orang-orang yang lebih soleh dari kita berlomba untuk memperbanyak amalan kebaikan, sedekah kita tambah, hafalan Quran kita tambah, puasa sunnah kita tambah, sholat tahajud kita adakan. Ikhwas kalian dimuliakan Allah, kalau Anda tidak menemukan diri Anda pada dua perlombaan ini, ketahuilah Anda adalah orang yang menunggu, dan orang yang menunggu itu hanya menunggu satu, kepastian kematian. Tidak akan ada yang bisa memisahkan dia dengan kesibukan dunianya kecuali kematian. Tidak akan ada yang bisa memisahkan dia dengan kenikmatan dunianya kecuali kematian. Dan bahkan ketika kematian itu datang, wajaat sakratul mauti bil haqq, dan akan datang sakratul maut dengan kepastian. Surah Qaf kata Allah, wajaat sakratul mauti bil haqq, dan akan datang sakratul maut sebagai kepastian. Itu akan datang saudara sekalian. Tapi mengikutkan diri dalam perlombaan belum tentu. Anda yang harus memaksa diri Anda, kita yang harus memaksa diri kita untuk ikut dalam perlombaan itu. Ya, perlombaan untuk mengejar suatu tempat yang mulia, agar dengan itu kita bisa menarik keluarga kita dan bertemu di situ, bertemu pada satu titik yang mana itu adalah titik kebahagiaan. Itulah pertemuan yang akan kekal. Tidak akan ada orang yang kemudian berpisah dari situ. Yang na'udzubillah, kalau kemudian kita bersama di dunia, saling mencintai di dunia, saling berkasih sayang di dunia, tapi terpaksa kita terpisahkan di dunia dan terpisahkan di akhirat. Terpisahkan di dunia sementara lewat kematian, lalu terpisahkan di akhirat kekal abadi karena satu di surga dan satu di neraka. Susah saudara sekalian. Kalau ada orang yang kemudian mau mengangkat istrinya dari neraka, itu lebih sulit. Kenapa? Karena yang bisa nanti istrinya yang menarik dirinya ke neraka. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kalau dari surga yang lebih rendah diangkat ke surga yang lebih tinggi, itu suatu hal yang masih memungkinkan dan ayatnya menunjukkan itu. Tetapi kalau dari neraka saudara sekalian diangkat menuju surga bersama suaminya, itu biasanya malah yang akan terjadi sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena nanti orang-orang yang akan di neraka, karena banyaknya dosanya, ya, lalu kemudian maksiatnya, lalu kemudian dia amalan solehnya tidak ada, atau mungkin sedikit sekali, dia akan kemudian mengajukan banding pada Allah. Ya Allah, dulu suami saya sholatnya di masjid terus, ngajinya Masya Allah, sedekahnya banyak, tapi saya keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak pernah dimarahi ya Allah. Saya tidak pernah diurus sholat saya, dia tidak pernah menanyakan tentang sholat saya di rumah. Akhirnya saya tidak pernah sholat di rumah ya Allah. Saya sibuk dengan handphone saya sibuk dengan televisi saya sibuk dengan anak-anak saya tidak pernah sholat di rumah. Keluar rumah saya tidak pakai jilbab. Akhirnya yang dia tanam dosa dan dosa. Suaminya sudah berada pada surga saudara sekalian, gara-gara pengajuan, gara-gara ajuan banding dari istrinya ditarik. Karena Allah Maha Adil saudara sekalian. Dan ini dalilnya ada pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Suami memimpin istrinya, berarti kalau apa yang dilakukan istrinya termasuk tanggung jawab suaminya. Kalau istrinya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, maka suaminya ikut berdosa. Ini kaidah umum. Anda harus paham ini. Kalau kemudian seorang ibu di rumah adalah pemimpin bagi anak-anaknya di rumah, maka kemudian kalau ada anak-anaknya tidak diajak untuk sholat, tidak diingatkan untuk sholat, maka ibunya bisa ditarik ke neraka lewat anaknya. Apalagi kalau ada orang tua sekarang izinkan anaknya pacaran, pulang malam tidak jelas dengan yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagian daripada kelalaian yang kemudian nanti ujungnya adalah kepastian perpisahan itu. Perpisahan yang abadi saudara sekalian, satu di surga, satu di neraka. Kalau hanya berpisah begitu, Anda akan bersedih. Anda akan melihat, tidak akan terasa nikmat surga ketika kemudian ada orang-orang yang dicintai berada di neraka. Dan ingat, di surga itu nanti Anda akan merasakan kehidupan seperti di sini saudara sekalian. Wa utu bihi mutasyabiha. Anda mau apa di sini? Anda akan diberikan persis. Mau makan sop
Saudara ada sop saudaranya, mau makan kondro ada kondronya, mau makan coto ada cotonya. Wa utubihi mutasyabiha, kami berikan kepada mereka sesuai dengan kemauannya. Dulu nggak punya motor PCX misalkan, mau punya di surga ada. Dulu nggak punya mobil Lamborghini ada. Iya. Dulu nggak sempat jadi pemain PSM ada. Bisa. Iya. Bisa. Semua itu nanti akan ada. Wa utubihi mutasyabiha. Apa yang Anda inginkan ada. Belum sempat Anda ucapkan, sudah muncul di depan Anda. Surga Anda akan rasakan seperti Anda merasakan di dunia. Sebaliknya, di neraka Anda akan rasakan seperti Anda merasakan di dunia. Jadi rasanya terbakar persis. Bedanya apinya di sana dahsyat, di sini luar biasa. Ya. Di sini 70 kali, di sini cuma 1 kali lipat dibanding 70 kali lipat api di neraka. Jadi bayangkan, dikatakan dalam riwayat ketika kemudian asapnya mengenai ujung-ujung kuku kita yang terbakar pertama dan hangus pertama ubun-ubun. Lalu ketika sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu setelah dihidupkan kembali oleh Allah dibakar kembali. Meninggal lagi sampai dia meninggal dan tersiksa. Ya. Bahkan dikatakan dalam surah Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana mukanya ini, wajahnya dibolak-balik di api neraka. Kirinya dulu hangus mie, kanannya lagi hangus mie, kirinya lagi sampai mati. Setelah mati dihidupkan lagi, dan itu sesuai dengan kadar dosa-dosa. Nanti sudah habis dosanya, kalau dia orang yang beriman dan bertauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mati dalam keadaan itu, baru dipindah ke surga. Tapi ingat, catat, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 hari di sana 1000 tahun di sini, saudara. Jadi kalau usia kita 60 tahun taruhlah, kata Rasulullah SAW, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Jadi kalau ada sudah 70 tahun lebih, bonusnya sudah banyak. Kata Rasulullah usianya antara itu, dan Rasulullah sendiri meninggalnya di usia 63 tahun. Usia umatnya Rasulullah 60 sampai 70 tahun rata-rata ini, kata Rasulullah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melampaui itu. Perhatikan. Jadi kalau ada sudah lebih, itu sudah banyak bonus, alhamdulillah. Ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, kalau 60 tahun antum bagi dengan kaidah 1 tahun itu sama dengan 1000 tahun, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kalau usia Anda 60 tahun, hidup Anda dipandang melalui kehidupan akhirat hanya 1,5 jam. Ya, hidup kita ini cuma 1,5 jam. Makanya malaikat-malaikat kadang-kadang tertawa melihat orang-orang yang susah diajak kepada kebaikan. Malaikat-malaikat kadang-kadang heran betapa banyaknya malaikat yang memasuki rumah Anda, mencoba untuk memasuki rumah Anda, membangunkan Anda sholat subuh, sedangkan Anda begitu malas. Malaikat-malaikat kadang-kadang heran melihat keadaan kita manusia di sini. Kenapa? Karena bagi mereka kalian ini cuma hidup 1,5 jam. Ya. Tapi betapa banyaknya maksiat Anda. Dan kita ini merasa lama sekali hidup, padahal cepat sekali menurut penduduk langit, saudara sekalian. 1,5 jam. Ya. Kita ini hidup seperti itu aja. Sekarang mana Fir'aun? 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad wafat. Sebelumnya Fir'aun 14 abad lagi. Sudah 28 abad kira-kira lebih. Fir'aun sudah wafat. Di mana? Terlalu keren kalau wafat. Sudah mati. Iya. Ya. Coba. Mana Fir'aun? Mana Qarun? Ya. Orang-orang yang kemudian dulu sombong. Mana Namrud? Ya. Mana Abu Jahal? Mana Abu Lahab? Ya. Mana mereka semua, ikhwas kalian? Ya. Ikhwas kalian dimuliakan Allah, kematian itu pasti, perpisahan itu pasti. Tetapi perpisahan abadi tidak akan ada kecuali ada orang-orang yang kemudian harus berpisah, satu di surga dan satu di neraka. Naudzubillah. Ya. Dan itu beratnya kalau ada yang kemudian masuk ke dalam neraka. Makanya dalam Islam ini, ikhwas kalian, kita diajarkan, perhatikan baik-baik ini. Kita diajarkan hidup bukan hanya untuk memikirkan ibadah sendiri, tapi hidup untuk memikirkan ibadah orang-orang terdekat kita, lalu orang-orang yang lebih dekat lagi, lalu orang-orang yang lebih dekat lagi, dan seterusnya. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita diperhatikan, saudara sekalian. Makanya Rasulullah sampai bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Siapa orang yang tidak beriman yang sampai Rasulullah sumpah ini? Orang-orang yang kemudian hidup sedangkan tetangganya tidak pernah merasa aman dari kezalimannya. Jadi kalau ada orang ditakuti oleh tetangganya, tetangganya selalu merasa tidak nyaman ketika ada dia, karena selalu banyak kezaliman yang dia perbuat. Sampai-sampai tidak pernah ada ketenangan dalam hidup tetangganya, maka demi Allah orang itu tidak beriman meski dia rajin sholat. Sumpah Rasulullah ini, sumpah Rasulullah. Betapa Rasulullah itu ingin mengikatkan bahwa Anda itu sebagai seorang muslim bukan hanya tentang sholatmu, tetapi tentang bagaimana akhlakmu kepada yang lain.
Dan ini penting sekali ikhwas sekalian. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaknya muliakan tetangganya. Bayangkan tetangga. Tetangga di situ yang dimaksudkan dalam para ulama ahli hadis, dikatakan masuk di dalamnya muslim dan muslim, Yahudi, Majusi, Nasrani. Kalau dia tetanggamu, dia berhak, punya hak sebagai seorang tetangga. Meski berbeda pemahaman terhadapmu, meski berbeda agamamu. Ya, apalagi kalau cuma ketika kita kemudian berbeda, ya, masalah iftitah, ya. Satu Allahumma ba'id baini, satu Allahu akbar kabira. Ya. Apalagi kalau cuma masalah seperti itu ikhwas sekalian. Padahal dua-duanya benar atau ada yang salah? Atau ada yang mau menyalahkan? Siapa yang pakai Allahu akbar kabira? Angkat tangan. Ya. Ya, Masya Allah. Siapa yang pakai Allahumma ba'id baini? Ya. Yang lain apa pada? Ya. Ada dua lagi. Cuman sedikit yang tahu ini. Dua lagi ikhwas kalian. Satu, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang baca Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga boleh. Ada satu lagi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini yang baca sahabat. Lalu dibenarkan oleh Rasulullah, dikatakan 12 malaikat mengitarimu gara-gara kau baca doa iftitah ini. Sama dengan Allahu akbar kabira. Coba ulang lagi Allahu akbar kabira, siapa yang pakai? Iya. Iya, Masya Allah. Ini Rasulullah tidak pernah baca, mohon maaf. Iya. Tidak pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi saudara sekalian perhatikan, belum tentu salah. Karena sunnah itu dibagi tiga. Sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Sunnah secara lisan langsung dari Rasulullah, sunnah secara perbuatan langsung dari Rasulullah, dan sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini sunnah qauliyahnya Rasulullah dan sunnah fi'liyahnya, dilakukan dan diucapkan dan dibaca langsung oleh Rasulullah. Ya. Tapi Allahu akbar kabira, jangan kemudian yang membaca baik Allahumma ba'id baini merasa lebih baik dulu, belum tentu. Ya, karena dua-duanya boleh. Ya. Allahu akbar kabira, suatu ketika Rasulullah SAW ya, lewat di dalam sebuah masjid, jalan, ada seorang sahabat yang salat dan dia besarkan suaranya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa Lalu kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat yang tidak salat, siapa fulan? Ya. Fulan adalah ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, beritahu dia bahwa doanya tadi telah membuka pintu langit. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini namanya sunnah takririyah, sunnah ketetapan. Tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi ditetapkan bahwa ini adalah kebenaran. Bisa dipahami? Maka yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya, silahkan. Yang baca Allahumma Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, silahkan. Yang tidak boleh, yang tidak sholat. Awas kalau tidak sholat. Ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan, ayo kita masuk pada ayat dalam surah ya, Az-Zukhruf. Yang ini dahsyat sekali. Ini yang saya ingin ambilkan sebagai inti tema kita hari ini. Karena perpisahan itu pasti. Dimulai dengan kematian di dunia, akan ada yang mendahului satu sama lain. Jarang ya kita menemukan suami istri langsung meninggal dua-duanya, jarang. Kalau ada pun ya sedikit. Ya, rata-rata biasanya suaminya duluan atau istrinya duluan, atau kadang-kadang ayahnya duluan baru anaknya, atau anaknya duluan baru. Yang jelas kematian itu pasti. Sebagaimana perpisahan itu pasti. Ya. Tetapi sebagaimana ada perpisahan, maka Allah akan jadikan ada pertemuan. Ya. Yang na'udzubillah, kalau ada perpisahan di dunia ternyata sudah menjadi perpisahan yang abadi hingga ke akhirat. Na'udzubillah. Ya, karena Allah pisahkan satu penghuni surga, satu penghuni neraka. Dan ayatnya sebelum saya baca surah Az-Zukhruf, saya bacakan dulu surah Al-Hasyr. Ketika Allah mengatakan, dengarkan baik-baik, la yastawi ashabun nar, tidak akan pernah sama penduduk neraka dengan siapa? Wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Allah mengatakan tidak akan pernah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Kata Allah, ashabul jannati humul faizun, penghuni surga lah nanti mereka yang akan beruntung dan akan menang. Tidak akan sama. Jadi meskipun satu rumah, bahkan satu ranjang, bahkan satu kamar, hari-hari kemana-mana,
Tapi kalau satu ditakdirkan menjadi penghuni surga dan satu ditakdirkan menjadi penghuni neraka, maka tidak akan pernah sama mereka. Maka ayatnya berpindah ke dalam surah, ya. Perhatikan, ayatnya berpindah ke dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena ketahuilah tidak akan sama penduduk surga dan penduduk neraka. Ayatnya dari Az-Zukhruf, ayatnya tadi dari kemudian tidak akan sama Al-Hasyr, ya, kemudian pindah ke At-Tahrim, pindah ke Az-Zukhruf, dan ini menjadi inti. Ya, apa inti ayatnya? Karena ada ayat Allah yang mengatakan, dengarkan baik-baik, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, dua orang yang saling mencintai. Dan dua nabi, hanya dua nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Al-akhilla itu dalam bahasa Arab, dia lebih tinggi daripada al-ahibba. Al-ahibba itu orang yang saling mencintai. Tapi kalau al-akhilla, orang yang saling mencintai dan cintanya sangat dalam sekali. Cinta sekali, sayang sekali. Orang ini yang dinamakan Allah al-akhilla. Makanya cuma dua nabi yang Allah juluki dengan Khalilullah, kekasih Allah, yang sangat Allah cintai, sangat Allah sayangi. Siapa dua nabi itu? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi yang hanya dua nabi ini yang memiliki julukan Khalilullah, kekasih Allah yang sangat dicintai, yang paling sangat disayangi, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Selainnya nabi-nabi yang lain tidak ada yang punya julukan Khalilullah, kekasih Allah, tidak ada. Sekarang lihat, dalam Az-Zukhruf ini Allah tidak gunakan kata al-ahibba, orang yang saling mencintai, tidak. Allah gunakan kata al-akhilla, orang yang saling mencintai di dunia dan cintanya sangat dalam sekali. Dan saya yakin itulah kita kepada orang tua kita, kita kepada anak kita, kita kepada istri kita. Saya yakin cinta kita tidak main-main. Cinta kita begitu dalam, saudara sekalian. Ya. Dan kita mau cinta ini kekal, ya, hingga ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah, ayat ini memisahkan kita. Kalau kita tidak mengikuti satu syaratnya. Kata Allah dalam Az-Zukhruf ini, dengarkan dah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Kata Allah, al-akhillau, dua orang yang saling mencintai di dunia. Ingat-ingat wajah istrimu, ingat-ingat wajah anakmu sekarang. Bayangkan kalau Anda masuk dalam ayat ini. Yauma idzin, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Ba'dhuhum li ba'dhin adu, satu sama lain di antara mereka akan kami buat bermusuhan dan akan jadi musuh satu sama lain. Bayangkan seorang suami nanti memusuhi istrinya, seorang istri memusuhi suaminya. Karena tadi kejadiannya, satu di surga, satu di neraka. Yang satu mengatakan, ya Allah saya tidak pernah diajak. Yang satu mengatakan, ya Allah saya sering sekali disuruh, ya Allah. Akhirnya dia katakan, kamu itu ya saudara. Akhirnya nanti terjadi permusuhan, saudara. Dan perasaan yang Anda lakukan, yang Anda rasakan di dunia, kejadian yang Anda rasakan di dunia, seperti itu nanti kejadian yang akan kita rasakan pada kehidupan di akhirat. Kita akan merasakan sama persis, bedanya cuma tempatnya beda, keadaan yang berbeda. Tempatnya di akhirat, dalam keadaan kita tidak akan ada yang tua di sana. Yang kalau masuk surga tidak akan ada orang-orang tua, dikembalikan pada masa-masa muda terbaiknya. Makanya Rasulullah pernah mencandai seorang nenek tua yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, tidak bisa. Lalu sampai serius bertanya nenek itu, ya Rasulullah, masa saya tidak bisa masuk surga? Tidak bisa. Sampai ketiga kalinya, ya Rasulullah, apakah orang seperti tua, seperti saya bisa masuk surga? Tidak bisa. Lalu Rasulullah menjelaskan pada para sahabatnya sambil tersenyum, beritahu pada nenek itu, dia tidak bisa masuk surga dalam keadaan tua seperti itu. Tapi dia masuk surga nanti dia bangkitkan dalam keadaan kembali kepada masa mudanya. Maka nanti Anda akan merasakan wajah istrimu sama persis dengan wajah istrimu di dunia. Ya. Bedanya kalau dia masuk surga, dia akan menjadi bidadari tercantik yang akan Allah tampakkan di hadapan lewat bidadari yang lain. Ya. Meskipun saya tahu Anda para lelaki masih selalu meminta bidadari di surga, ya. Tapi nanti kalau Anda ketemu istri Anda di surga, semua bidadari lewat, saudara. Percaya sama saya. Tidak akan ada bidadari yang lebih cantik dari seorang wanita soleha yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Dan berdoalah agar itu adalah istri-istri Anda. Ya.
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Hari itu orang yang saling mencintai dan cintanya sangat dalam, kami jadikan saling bermusuhan. Catat, saling bermusuhan. Satu, kenapa? Karena satu di neraka, satu di surga. Itulah perpisahan yang abadi. Sekarang rubah kehidupan. Saudara sekalian, tidak ada di antara kita, bahkan Rasulullah diuji dengan masalah rumah tangga. Saya ulangi, bahkan Rasulullah diuji dengan masalah rumah tangga. Tidak mudah berumah tangga, saudara. Ya, yang jomblo, persiapkan diri baik-baik. Ya, tidak mudah berumah tangga. Saya yakin dan saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasakan permasalahan rumah tangga. Pasti ada. Dan selalu akan ada. Karena kenapa, saudara sekalian? Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, permasalahan rumah tangga muncul karena kurangnya keimanan dari setiap masing-masing orang. Satu. Yang kedua, itu target utama syaitan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Prestasi terbaik tentara iblis, tentara syaitan adalah ketika ada pasukannya yang sesama jin, sesama iblis, ya, yang durhaka pada Allah, yang kemudian bisa menggoda manusia untuk menceraikan, ya, antara suami dan istrinya. Itu prestasi terbaik mereka. Ya. Jadi kurangnya keimanan, lalu kemudian adanya, ya, iblis yang terus menggoda, dan penyakit terakhir yang ketiga yang bisa menyebabkan orang selalu bermusuhan, dan akhirnya naudzubillah terjadilah perceraian itu, saudara sekalian, yang menyebabkan dia, hal yang paling harus kita hindari adalah apa? Terlalu egoisnya satu sama lain, ya, di antara pasangan itu. Suami sibuk untuk mensolehkan dirinya, dia lupa istrinya juga tanggung jawabnya. Istri sibuk mensolehahkan dirinya. Ini sekarang banyak ibu-ibu yang lebih solehah dari suaminya. Majelis taklim, masya Allah, rajin, ilmu agamanya rajin, ngajinya rajin. Suaminya nggak pernah ke masjid, suaminya nggak pernah sholat, dibiarin. Na'udzubillah. Atau kebalikannya, suami yang soleh, masya Allah, ya, kajian di mana-mana, bahkan jauh dia datang, tapi istrinya tidak pernah diperhatikan jilbabnya, tidak pernah diperhatikan sholatnya, tidak pernah diperhatikan mengajinya. Begitu juga dengan anaknya. Na'udzubillah. Orang-orang yang begini nanti yang akan dipisahkan oleh Allah di akhir. Dan ketika sudah dipisahkan seperti itu, maka itulah perpisahan yang menjadi perpisahan yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, hanya satu yang bisa lolos dari ayat itu, dan jawabannya ada pada ujung ayatnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka saudara sekalian, kalau Anda mau bersama di dunia, bersama di surga, maka jadilah Anda orang yang bertakwa. Saya berikan rumus terakhir, ya. Kalau rumah tangga itu mau baik, ya, kalau kehidupan itu mau baik, ya, kalau orang-orang kita yang kita cintai itu kita Quran, atau satu hadis saja dalam hadis Rasulullah, bahwa Nuh pernah menceraikan istrinya. Ada? Tidak ada, saudara. Dia bersabar sampai 950 tahun. Dia nabi yang saleh. Dia rasul pertama. Dia ketemu anak dan istri yang tidak saleh, yang tidak mengikutinya. Tapi pernahkah Anda menemukan ayat dalam Quran Nuh menceraikan istrinya? Tidak ada. Karena dengan solehnya, dia tidak pernah berhenti bosan mengajak istrinya. Sampai ketika azab sudah datang. Coba buka surah Hud. Ketika anaknya sudah berenang-berenang menyelamatkan diri, semua sudah naik di atas kapal, yang lain sudah hancur, bahkan gunung-gunung sudah mau hancur. Ketika itu diajak, ya bunayya rkam ma'ana, anakku naik ke atas kapal. Kata anaknya, la sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak usah, saya akan naik ke atas gunung yang menyelamatkanku dari air-air ini. Bayangkan, sampai last minute, bencana sudah ada, azab sudah diturunkan, Nuh masih mau mengajak anaknya. Karena Nuh tahu, seandainya ikhwas kalian, anaknya Nuh naik ke atas kapal, maka dosanya selama dia hidup, mencela bapaknya, mencela agama Allah, tidak pernah beribadah pada Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu akan diampuni oleh Allah. Tapi memang Allah takdirkan anaknya tidak ikut bersamanya. Anak biologis belum tentu satu tempat di surga. Ini nabi kawe, kita ini bukan nabi. Bagaimana kita perlu menjaga keluarga kita dari api neraka, karena kita tidak mau ada istilah berpisah. Tapi apalah daya kalau perpisahan itu adalah kepastian. Maka tema kita hari ini kan karena kepastian itu pasti, karena perpisahan itu pasti. Dan perpisahan yang pasti itu kematian, di awal dengan kematian. Dan na'udzubillah kalau perpisahan itu berlanjut pada tempat kita di surga atau di neraka. Maka jadilah orang yang bertakwa.
Karena dengan bertakwa itu akan menjadikan orang-orang yang ada di sekitar, dan jadikanlah orang-orang yang ada di sekitarmu bertakwa. Dirimu dan orang itu bertakwa. Dirimu dan orang yang kau sayangi bertakwa. Jangan hanya jadikan dirimu bertakwa lalu kamu cuek terhadap orang yang kamu sayangi. Katakan pada istrimu yang masih menolak memakai jilbab, demi Allah sayang, katakan pada dia, justru karena sayang saya yang terlalu tinggi, justru karena cinta saya yang terlalu tinggi, maka saya harus mengatakan ini. Jangan keluar rumah kecuali engkau menutup auratmu, berjilbablah. Ya. Dan kalau dia mengatakan kamu ini suami yang tidak begini, tidak memahami dan seterusnya, katakan padanya, ya, bahwa justru karena cinta saya yang begitu dalam, maka saya kemudian mewajibkanmu berhijab. Ya. Saya mewajibkanmu berjilbab. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau ada seorang ibu yang kemudian melihat suaminya masih di rumah sholat, suruh dia ke masjid. Katakan justru karena sayang saya menyuruhmu ke masjid. Ya. Karena laki-laki, ya, bahkan kemudian Rasulullah SAW mewajibkan seorang yang buta ke masjid. Hanya karena kemudian Rasulullah mengatakan, kamu masih mendengar adzan? Kata orang buta, ya saya masih mendengar adzan. Berangkat ke masjid. Padahal orang buta itu sudah bertongkat, sudah usia tua. Disuruh ke masjid. Ya. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah, semoga antum semua dan kita semua dipertemukan di dunia dengan keluarga-keluarga kita semua, dan dikumpulkan di surga Allah bersama keluarga-keluarga kita. Dan semoga kita mendapatkan ayat dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya Allah, pertemukan kami dengan keluarga kami di dunia, dan pertemukan kami dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai di akhirat. Dan semoga itu bisa kita wujudkan. Dan saya meminta doa pada antum semua, mudah-mudahan ini juga bukan bagian dari perpisahan. Ini kajian terakhir mungkin sampai setelah musim haji mungkin, atau setelah Ramadan, kita lihat nanti keadaannya. Saya akan berangkat ke Sudan pekan depan, hari Sabtu depan insyaallah. Masih melanjutkan S3, ya, karena saya dipanggil oleh pembimbing, profesor masih manggil untuk pembimbingan disertasi S3 saya. Jadi saya akan balik. Maka saya minta maaf selama ada kesalahan, mulai dari peresmian masjid sampai sekarang, dan mulai dari mengenal teman-teman yang ada di masjid ini sampai sekarang. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Dan begitu juga teman-teman ikhwah yang sering ikut kajian saya, jangan putus, ya. Siapapun ustadznya silahkan datangi, jangan berhenti untuk ilmu karena satu orang. Karena besok-besok kita bisa mati, kita bisa meninggal, kita tidak tahu ajal dan seterusnya. Antum carilah ustadz, teruslah menuntut ilmu di jalan Allah. Jangan pernah kendor, ya, karena syaitan tidak akan pernah kendor untuk menggoda anda, mengajak anda ke neraka. Daripada istri kita ditarik syaitan untuk ke neraka, mending kita yang tarik duluan ke surga. Kita yang pegang erat-erat tangannya ke surga. Anak-anak kita genggam baik-baik tangannya, cucu-cucu kita genggam baik-baik tangannya, istri kita, anak kita, keluarga kita, dan orang-orang kita sayangi, orang-orang kita cintai, genggam baik-baik tangannya, bawa dia ke surga Allah, ya, bawa dia ke surga Allah. Dan itu dimulai dengan menjadikan diri orang yang bertakwa. Jadikan diri anda orang yang bertakwa, anda akan mudah mengajak orang lain untuk bertakwa. Demikian, saya minta maaf, kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.